Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Nuridaya dengan NIM B1B1B1078. Di sini saya akan menjelaskan materi dalam buku Jeff Madura edisi ke-13, chapter 9 tentang forecasting interest rate atau peramalan nilai tukar. Dalam chapter ini ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama itu menjelaskan mengapa perusahaan meramalkan pertukaran tarif. Yang kedua, menggambarkan teknik umum yang digunakan untuk meramal. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana peramalan kinerja dapat dievaluasi. Yang keempat, menjelaskan bagaimana memperhitungkan ketidakpastian di sekitar peramalan. Oke, di sini ada beberapa pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu bagaimana perusahaan meramalkan nilai tukar. Yang kedua, teknik peramalan. Yang ketiga, penilaian peramalan kinerja. Dan keempat, akuntansi untuk peramalan ketidakpastian di sekitarnya. Oke, kita langsung masuk di poin pertama, yaitu 9.1. Why find forecast interest rate, atau bagaimana perusahaan meramalkan nilai tukar. Oke, di sini ada beberapa fungsi perusahaan yang memerlukan peramalan nilai tukar. Yang pertama itu keputusan lindung nilai. Yang kedua, keputusan investasi jangka pendek. Yang ketiga, keputusan penganggaran modal. Yang keempat, penilaian pendapatan. Dan yang kelima itu keputusan pendanaan jangka panjang. Oke, di sini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama dulu itu keputusan lindung nilai. Nah, perusahaan multinasional terus-menerus menghadapi keputusan apakah akan melakukan lindung nilai terhadap utang dan piutang di masa depan dalam mata uang asing, atau apakah suatu perusahaan melakukan lindung nilai atau tidak dapat ditentukan oleh peramalan nilai mata uang asing. Contohnya, Laredo yang berbasis di Amerika Serikat berencana membayar pakaian yang diimpor dari Meksiko dalam 90 hari. Jika peramalan nilai peso dalam 90 hari, maka EMC dapat memutuskan untuk lindung nilai. Nah, peramalan memungkinkan perusahaan mengambil keputusan yang akan meningkatkan arus kasnya. Yang kedua, di sini keputusan investasi jangka pendek. Nah, korporasi terkadang mempunyai sejumlah besar kelebihan uang tunai yang tersedia untuk jangka waktu singkat. Deposito besar dapat dilakukan dalam beberapa mata uang. Mata uang yang ideal untuk deposito adalah satu, menunjukkan tingkat bunga yang tinggi. Yang kedua itu menguat nilainya atau kuat nilainya selama periode investasi. Di sini kita bisa lihat contoh dan Lafayette CO yang mana memiliki kelebihan uang tunai dan mempertimbangkan untuk menyetorkan uang tersebut ke rekening Bank Inggris. Nah, jika pound Inggris menguat terhadap dolar pada akhir periode penyimpanan, ketika pound ditarik dan ditukar dengan dolar Amerika Serikat, maka lebih banyak dolar yang akan diterima. Dengan demikian, perusahaan dapat menggunakan perkiraan nilai tukar pound ketika menentukan apakah akan menginvestasikan uang tunai jangka pendek di rekening Inggris versus rekening Amerika. Selanjutnya itu keputusan penganggaran modal. Ketika MNC menilai apakah akan menginvestasikan dananya pada proyek luar negeri, perusahaan memperhitungkan bahwa proyek tersebut mungkin secara berkala memerlukan pertukaran mata uang. Analisis penganggaran modal dapat diselesaikan hanya ketika seluruh estimasi arus kas dalam mata uang lokal EMC. Selanjutnya itu sini penilaian pendapatan. Keputusan perusahaan multinasional mengenai apakah anak perusahaan asing harus menginvestasikan kembali pendapatannya di negara asing
atau mengirimkan kembali pendapatan tersebut ke perusahaan induknya mungkin dipengaruhi oleh perkiraan nilai tukar. Nah, jika mata uang asing yang kuat diperkirakan akan melemah secara substansial terhadap mata uang negara asal MNC, maka perusahaan induk mungkin akan memilih untuk mempercepat pengiriman pendapatan anak perusahaan sebelum mata uang asing tersebut melemah. Selanjutnya di sini keputusan pendanaan jangka panjang. Nah, perusahaan multinasional yang menerbitkan obligasi untuk mengamankan dana jangka panjang dapat mempertimbangkan untuk mendenominasikan obligasi tersebut dalam mata uang asing. Mereka lebih memilih mata uang yang dipinjam terdepresiasi seiring berjalannya waktu dibandingkan dengan mata uang yang mereka terima dari penjualan. Untuk memperkirakan biaya penerbitan obligasi dalam mata uang asing diperlukan peramalan nilai tukar. Selanjutnya di sini kita bisa lihat ada gambar motif perusahaan untuk meramalkan nilai tukar. Nah, dalam peramalan nilai tukar di sini ada 4 motif. Yang pertama itu decide whether to hedge foreign currency cash flow atau memutuskan apakah melakukan lindung nilai arus kas mata uang asing dari di saat kenaikan aliran arus dolar yang mana dapat mempengaruhi kenaikan nilai perusahaan. Yang kedua itu decide whether to invest to foreign project, yang dimana memutuskan apakah akan berinvestasi dalam proyek asing dalam ketika kenaikan aliran arus dolar yang mana dapat mempengaruhi kenaikan nilai perusahaan. Yang ketiga, decide whether foreign subsidiaries should remit earning atau memutuskan apakah anak perusahaan asing harus mengirimkan pendapatan di saat kenaikan aliran arus dolar yang mana dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Yang keempat yaitu decide whether to option financing in foreign currency, di mana ketika turunnya biaya modal yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Selanjutnya di sini kita akan masuk di poin 9.2 yaitu tentang technical forecasting. Di sini ada beberapa metode untuk meramalkan nilai tukar yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu technical forecasting atau peramalan teknis. Yang kedua fundamental forecasting atau peramalan fundamental. Yang ketiga market based forecasting atau peramalan berbasis pasar. Yang keempat itu mixed forecasting atau peramalan campuran. Nah, yang pertama di sini technical forecasting atau peramalan teknis. Nah, peramalan teknis itu melibatkan penggunaan data nilai tukar historis untuk memprediksi nilai masa depan. Mungkin terdapat tren penyesuaian nilai tukar harian berturut-turut dalam arah yang sama dapat menyebabkan berlanjutnya tren tersebut. Alternatif, mungkin terdapat indikasi teknis bahwa koreksi nilai tukar mungkin terjadi yang akan menghasilkan peramalan bahwa nilai tukar akan berbalik arah. Contohnya di sini yaitu misalnya besok Kansas JO harus membayar 10 juta peso untuk peso Meksiko untuk pasokan yang baru-baru diterima dari Meksiko. Nah, saat ini peso telah terapresiasi sebesar 3% terhadap dolar. Berdasarkan analisis rangkaian waktu historis, Kansas telah menentukan bahwa setiap kali peso menguat terhadap dolar lebih dari 1%, maka peso akan mengalami pengembalikan sekitar 60% dari persen tersebut pada hari berikutnya.
Nah, mengingat perkiraan ini, Kansas Cheung memutuskan bahwa mereka akan melakukan pembayaran besok, bukan hari ini, sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan dari depresiasi peso. Oke, peramalan teknis terkadang disebut sebagai teknik utama yang digunakan oleh investor yang berspekulasi di pasar valuta asing, terutama investasinya dalam jangka pendek. Nah, penggunaan peramalan teknis terbatas karena peramalan teknis berlaku untuk periode jangka pendek, misalnya 1 hari, karena pola pergerakan nilai tukar mungkin lebih dapat diprediksi pada periode tersebut. Nah, model peramalan teknis yang berhasil dengan baik pada suatu periode tertentu mungkin tidak akan berfungsi dengan baik pada periode yang lain. Selanjutnya di sini ada fundamental forecasting atau peramalan fundamental. Nah, peramalan fundamental didasarkan pada hubungan mendasar antara variabel ekonomi seperti inflasi, tingkat pendapatan, dan suku bunga dan nilai tukar. Nah, ada beberapa model mengilustrasikan bagaimana analisa fundamental dapat mengimplementasikan untuk peramalan. Yang pertama itu penggunaan paritas daya beli atau P3 untuk peramalan fundamental. Yang kedua, peramalan fundamental dengan dampak tertinggi. Yang ketiga, pengaruh sesaat dalam peramalan fundamental. Dan keempat itu peramalan dengan model komprehensif. Oke, selanjutnya di sini ada rumus untuk melakukan presentasi dalam kurs spot, yaitu E sama dengan F dalam kurung delta INF, delta INT, delta INC, delta GC, delta IXP, belas kurung. Nah, di mana IF di sini adalah presentasi perubahan dalam kurs spot, sedangkan delta INF adalah perubahan dalam perbedaan antara inflasi Amerika Serikat dan inflasi negara asing. Delta INT adalah perubahan dalam selisih antara suku bunga Amerika Serikat dan suku bunga negara asing. Delta INC perubahan dalam perbedaan antara tingkat pendapatan Amerika Serikat dan tingkat pendapatan negara asing. Dengan delta GC adalah perubahan dalam kontrol pemerintah dan delta IXP adalah perubahan ekspektasi nilai tukar di masa depan. Nah, di sini peramalan fundamental itu memiliki 4 keterbatasan utama. Yang pertama itu waktu yang tepat dari beberapa faktor terhadap nilai mata uang tidak diketahui. Yang kedua itu faktor-faktor yang mempunyai dampak langsung terhadap nilai tukar dapat dimasukkan ke dalam model peramalan fundamental hanya jika ramalan dapat diperoleh untuk faktor-faktor tersebut. Yang ketiga, beberapa faktor yang patut dipertimbangkan dalam proses peramalan mendasar tidak dapat diukur dengan mudah. Yang keempat, koefisien yang diperoleh dari analisis regresi mungkin tidak tetap konstan sepanjang waktu. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk di poin ketiga atau metode ketiga, yaitu market basis forecasting atau peramalan berbasis pasar. Nah, di sini dalam market basis forecasting ini dia ada menggunakan kurs spot dan menggunakan nilai forward. Nah, kalau menggunakan kurs spot, yang mana ketika kurs spot digunakan sebagai perkiraan kurs spot di masa depan, implikasinya adalah presentasi perubahan mata uang yang diharapkan akan menjadi nol selama periode peramalan, atau E dalam kurung IF sama dengan nol. Nah, kalau menggunakan nilai forward, di mana nilai tukar yang dikutip untuk
Tanggal tertentu di masa depan biasanya digunakan sebagai peramalan nilai tukar spot pada tanggal masa depan tersebut. Nah, kurs forward forward diukur sebagai F sama dengan S dalam kurung 1 ditambah P balas kurung. Nah, di mana P ini menunjukkan premi forward karena P mewakili presentasi di mana nilai tukar forward melebihi nilai tukar spot. Ini berfungsi sebagai presentasi perubahan nilai tukar yang diharapkan. Nah, kita bisa lihat rumus ini yaitu E atau IF dalam kurung IF sama dengan P sama dengan dalam kurung F per S dalam balas kurung kurang 1 dengan mengatur ulang istilah-istilah. Nah, selanjutnya kita masuk dalam contoh, yaitu misalnya jika kurs forward 1 tahun dolar Australia adalah 0,63 US dollar, sedangkan kurs spot 0,60 US dollar, maka presentasi perubahan yang diharapkan pada dolar Australia adalah, ini kita bisa lihat kasih masuk rumus, E dalam kurung IF sama dengan P sama dengan dalam kurung F per S dikurang 1. Nah, F-nya ini tuh ini kurs forward 1 dolar Australia, jadi 0,63 per nilai kurs spotnya 0,60 dikurang 1, jadi hasilnya 0,05 US dollar atau 5%. Nah, peramalan jangka panjang dengan tarif forward. Nah, peramalan nilai tukar jangka panjang secara analog dapat diturunkan dari nilai tukar forward jangka panjang. Contohnya, misalnya kita asumsikan bahwa kurs spot euro saat ini adalah 1,00 US dollar, sedangkan kurs forward 5 tahunnya adalah 1,06 US dollar. Nah, nilai tukar forward ini dapat menjadi perkiraan sebesar 1,06 US dollar untuk euro dalam 5 tahun yang mencerminkan apresiasi euro sebesar 6% selama periode tersebut. Nah, kurs forward biasanya juga tersedia untuk jangka waktu 2 hingga 5 tahun atau bahkan lebih lama. Namun spread base atau AX lebar karena terbatasnya volume perdagangan. Nah, meskipun tarif tersebut tidak selalu tersedia situs keuangan, kuotasi suku bunga pada instrumen bebas risiko di berbagai negara dapat digunakan untuk menentukan berapa suku bunga forward dalam kondisi paritas suku bunga. Oke, selanjutnya kita masuk metode keempat atau yang terakhir itu yaitu mixed forecasting atau peramalan campuran. Nah, berbagai peramalan untuk nilai mata uang tertentu dikembangkan dengan menggunakan beberapa teknik peramalan. Teknik yang digunakan diberi bobot relatif dengan jumlah total 100%, sedangkan teknik yang dianggap lebih andal diberi bobot lebih tinggi. Peramalan aktual mata uang adalah rata-rata tertimbang dari berbagai perkiraan yang dikembangkan. Contohnya di sini kita bisa lihat adalah collection station in NC atau perlu menilai nilai peso Meksiko karena sedang mempertimbangkan untuk memperluas bisnisnya di negara tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil dari masing-masing teknik peramalan tercantum pada gambar 9.2, yang mana menunjukkan bahwa arah perkiraan nilai peso bergantung pada teknik digunakan. Perkiraan fundamental memperkirakan peso akan menguat, sedangkan perkiraan teknis dan pasar memperkirakan akan terdepresiasi. Nah, patut dicatat bahwa meskipun perkiraan fundamental dan peramalan berbasis pasar didorong oleh faktor yang sama, yaitu suku bunga.
namun hasil yang diperoleh jelas berbeda. Oke, selanjutnya kita lihat gambar 9.2 yaitu peramalan peso Meksiko. Diambil setiap teknik peramalan. Di sini ada 3 teknik peramalan yaitu teknis, mendasar atau forward. Ya, mendasar dengan berbasis pasar. Nah, kalau di teknis yaitu faktor yang dipertimbangkan itu pergerakan terkini di peso, mana situasinya itu nilai peso turun di bawah ambang batas tertentu dalam beberapa minggu terakhir. Sedangkan ramalannya yaitu nilai peso akan terus turun setelah melampaui ambang batas. Sini ada mendasar, teknik yang kedua itu teknik ramalan mendasar atau teknik fundamental ya. Di sini faktor yang dipertimbangkan yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi dan suku bunga. Nah, situasinya di sini situasi yang aslinya itu suku bunga di Meksiko tinggi dan inflasi harus tetap rendah. Sedangkan ramalannya yaitu nilai peso akan meningkat karena investasi Amerika Serikat memanfaatkan tingginya suku bunga dengan berinvestasi pada sekuritas Meksiko. Yang ketiga teknik peramalan yang berbasis pasar, yang dimana di sini faktor yang dipertimbangkan itu kurs spot dan kurs forward, yang mana situasi di sini adalah nilai tukar peso ke depan menunjukkan diskon yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh tingkat suku bunga Meksiko yang relatif tinggi. Ramalannya yaitu berdasarkan kurs forward yang memberikan peramalan kurs spot di masa depan nilai peso akan turun. Selanjutnya di sini kita akan masuk poin ketiga yaitu assessment of forecast performance. Di poin pertama itu measure of forecast error, di mana perusahaan multinasional yang melakukan peramalan nilai tukar harus memantau kinerja dari waktu ke waktu untuk menentukan apakah prosedur peramalannya memuaskan. Untuk itu diperlukan pengukuran kesalahan ramalan. Salah satu pengukuran populer adalah yaitu absolute forecast error as a percentage of the result value sama dengan forecast value dikurang realized value per realized value. Oke, di sini kesalahan dihitung menggunakan nilai absolut atau dalam pembilang karena hal ini menghindari kemungkinan efek penyimbang ketika menentukan kesalahan perkiraan rata-rata. Contohnya di sini pertimbangan nilai peramalan dan realisasi berikut oleh New Hampshire CO selama satu periode. Nah, kita bisa lihat nilai peramalan di pound Inggris itu 1,35 US dollar, sedangkan di pound peso Meksiko adalah 0,12 US dollar. Nah, nilai realisasinya itu 1,50 US dollar, sedangkan peso Meksikonya kalau peso Meksiko nilai realisasinya itu 0,10 US dollar. Nah, dalam hal ini perbedaan antara nilai peramalan dan realisasi adalah 0,15 US dollar untuk pound versus 0,02 US dollar untuk peso. Nah, hal ini tidak berarti peramalan nilai peso lebih akurat. Jika diukur sebagai presentasi dari nilai realisasi, kesalahan peramalan pound Inggris adalah sama dengan sini 0,0% atau 10%. Sebaliknya, kesalahan peso Meksiko adalah
0,20 atau 20%. Oleh karena itu nilai peso diprediksi kurang akurat. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin kedua, yaitu forecast error among time horizon, yang mana potensi kesalahan peramalan untuk mata uang tertentu bergantung pada cakrawala peramalan. Nah, peramalan nilai tukar euro besok akan memiliki kesalahan yang relatif kecil karena nilai tukar spot besok mungkin tidak akan menyimpang jauh dari nilai sekarang. Namun, peramalan euro dalam 1 bulan lebih sulit karena ada lebih banyak waktu untuk perubahan kondisi ekonomi yang dapat menyebabkan nilai euro semakin menyimpang dari nilai tukar spot saat ini. Nah, peramalan euro untuk 1 tahun ke depan kemungkinan besar akan mengalami kesalahan yang sangat besar. Selanjutnya yaitu poin ketiga. Kita masuk poin ketiga, yaitu forecast error over time periods, yaitu kesalahan peramalan untuk mata uang tertentu berubah seiring waktu. Pada saat suatu negara sedang mengalami masalah ekonomi dan politik, maka uangnya lebih berfluktuasi dan lebih sulit diprediksi. Nah, besarnya kesalahan berubah seiring berjalannya waktu, karena kesalahan lebih besar pada periode ketika nilai mata uang lebih berfluktuasi. Oke, kita masuk ke poin keempat, yaitu forecast error among currency, yaitu gambar 9.3 di sini membandingkan kesalahan peramalan absolut rata-rata dengan volatilitas atau defisiasi standar pergerakan nilai tukar untuk mata uang tertentu dari waktu ke waktu. Perkiraan bulanan untuk setiap mata uang diperoleh dengan menggunakan kurs spot mata uang tersebut sebagai perkiraan untuk 1 bulan ke depan. Nah, pameran ini menunjukkan bahwa kesalahan peramalan umumnya lebih rendah untuk mata uang yang kurang bergejolak, termasuk yuan Tiongkok dan dolar Singapura, dan lebih tinggi untuk mata uang yang lebih bergejolak, termasuk dolar Australia, riel Brazil dan New York, serta dolar Selandia. Oke, selanjutnya kita lihat gambar 9.2, yaitu bagaimana kesalahan perkiraan dipengaruhi oleh volatilitas. Oke, kita bisa lihat itu ya grafiknya. Oke, selanjutnya yaitu poin kelima, comparing forecast error among forecast techniques, yang dimana MC dapat membandingkan kesalahan peramalan yang dihasilkan oleh 2 atau lebih teknik yang digunakan untuk memperoleh peramalan nilai tukar mata uang tertentu, sehingga dapat memutuskan teknik mana yang akan digunakan di masa depan. Contohnya, Xavier Cheo menggunakan metode peramalan mendasar atau fundamental untuk memperkirakan nilai tukar mata uang Polandia atau zloty yang perlu dibeli untuk membeli impor dari Polandia. Nah, Xavier juga memperoleh peramalan kedua untuk setiap periode berdasarkan model peramalan alternatif. Peramalan zloty-nya dengan menggunakan model 1 atau metode fundamental dan model 2 metode alternatif masing-masing ditunjukkan pada kolom 2 dan 3. Pada gambar 9.4, kolom 4 memberikan nilai realisasi zloty. Nah, kesalahan perkiraan absolut dari peramalan dengan model 1 dan model 2 masing-masing ditunjukkan pada kolom 5 dan 6. Nah, perhatikan bahwa model 1 mengungguli model 2 dalam 6 dari 8 periode. Nah, rata-rata kesalahan perkiraan absolut saat menggunakan model 1 adalah 0,04 US dollar.
sehingga perkiraan model ini turun rata-rata sebesar 0,04 US dollar. Model 1 tidak sepenuhnya akurat namun berfungsi lebih baik dibandingkan model 2 yang memiliki rata-rata kesalahan perkiraan absolut sebesar 0,07 US dollar. Nah, secara keseluruhan prediksi dengan model 1 atau rata mendekati nilai realisasi sebesar 0,03 US dollar. Oke, selanjutnya kita lihat gambar 9.4 ini perbandingan teknik peramalan. Kita bisa lihat di sini ada 8 periode. Ada nilai peramalan dari result oleh model 1, nilai peramalan dari result oleh model 2, nilai diwujudkan dari result peramalan mutlak kesalahan penggunaan model 1, ramalan mutlak kesalahan penggunaan model 2, dan perbedaan dalam ramalan mutlak kesalahan model 2. Nah, kita bisa lihat ada di sini. Dalam periode 1, nilai peramalan result itu dan model 1 itu 0,20. Sedangkan peramalan result oleh model 2 itu 0,24, sedangkan yang diwujudkan dari nilai yang diwujudkan dari result itu 0,16. Nah, ramalan untuk kesalahan penggunaan model 1 itu 0,4, sedangkan ramalan untuk kesalahan penggunaan model 2 itu 0,8, dan penggunaan model 1 0,8, dan kesalahan model 1 dan model 2, ini model 2 ya, 0,08, sedangkan perbedaan dalam ramalan mutlak kesalahan model 1 dan model 2 itu 0,04. Dan bisa kita lihat selanjutnya ya di dalam gambar ini. Oke, langsung saja kita lanjut saja di slide selanjutnya, yaitu poin ke-7, yaitu statistical test of forecast bias. Nah, jika suatu ramalan bias, maka terdapat kesalahan ramalan sistematis yang koreksinya mungkin dapat meningkatkan akurasi ramalan. Nah, salah satu uji statistik terhadap bias peramalan adalah atau perkiraan peramalan dengan menerapkan model regresi berikut pada historis, yaitu ST sama dengan A, 0 forecast T kurang 1 plus UT ya. Di sini kita lihat di mana ST kurs adalah kurs spot pada waktu tertentu T, forecast T kurang 1 adalah perkiraan nilai tukar pada saat situasi itu. T di sini ya, ini UT istilah kesalahan, A0 mencairkan, A1 adalah koefisien regresi. Nah, jika ramalan tidak bias, maka intercept A0 harus sama dengan 0 dan koefisien regresi A1 harus sama dengan 1. Nah, T tes untuk A1 adalah T sama dengan A1 kurang 1 per standar error dat A1. Selanjutnya, jika A0 sama dengan 0 dan jika A1 secara signifikan lebih kecil dari 1, hal ini menunjukkan bahwa peramalan nilai tukar spot secara sistematis melebih-lebihkan nilai tukar spot. Nah, jika A0 sama dengan 0 dan A1 secara signifikan lebih besar dari 1, hal ini menunjukkan bahwa nilai tukar forward secara sistematis meremehkan nilai tukar spot. Nah, ketika suatu bias terdeteksi dan dia antisipasi untuk tetap ada di masa depan, peramalan masa depan mungkin juga menyertakan bias tersebut. Oke, selanjutnya poin ke-8 yaitu shift in forecast bias over time, yang mana mendeteksi bias peramalan dari data
historis lebih mudah daripada menentukan berapa lama bias tersebut akan berlanjut di masa depan, karena bias peramalan suatu mata uang cenderung berubah seiringnya berjalannya waktu. Oleh karena itu, perusahaan multinasional harus berhati-hati ketika mencoba mengoreksi peramalan untuk mencerminkan bias yang ditemukan dalam data historis. Contoh di sini kita pertimbangkan penggunaan kurs spot euro untuk memperkirakan nilai euro 1 bulan kemudian. Nah, selama periode Agustus 2012 hingga April 2014, euro secara konsisten terapresiasi terhadap dolar Amerika Serikat. Oleh karena itu, peramalan 1 bulan biasanya meremehkan nilai tukar spot 1 bulan ke depan pada periode tersebut. Namun, di bulan April 2014 hingga April 2015, euro secara konsisten terdepresiasi terhadap dolar, sehingga peramalan 1 bulan biasanya melebih-lebihkan nilai euro 1 bulan setelah periode tersebut. Oke, selanjutnya di sini bahkan jika nilai tukar euro 1 bulan ke depan dan bukan nilai tukar spot yang berlaku digunakan untuk memprediksi nilai tukar spot 1 bulan ke depan pada periode-periode ini, bias peramalan akan serupa karena nilai tukar forward 1 bulan biasanya sama mendeteksi kurs spot yang berlaku. Nah, jika sebuah perusahaan multinasional mendeteksi bias peramalan dalam beberapa bulan pertama, ketika bias tersebut pertama kali muncul, maka perusahaan multinasional tersebut dapat mengambil manfaat dari koreksi bias tersebut. Namun, jika mereka mendeteksi bias peramalan tepat ketika tren euro sedang berbalik, maka upaya mereka untuk mengoreksi bias tersebut dapat menyebabkan kesalahan peramalan yang lebih besar. Oke, selanjutnya kita masuk di poin keempat, yaitu accounting for uncertainty surrounding forecast. Nah, di sini poin pertama yaitu sensitivity analysis applied to fundamental forecasting. Nah, sebuah MNC dapat menggunakan analisis sensitivitas untuk mencoba memperhitungkan kemungkinan kesalahan dalam nilai peramalan faktor dan memperbaiki peramalannya. Nah, analisis sensitivitas sangat berharga karena memungkinkan MNC memperoleh berbagai peramalan berdasarkan skenario alternatif. Hal ini memungkinkan MNC untuk meninjau distribusi atau rentang kemungkinan hasil yang mungkin terjadi. Oke, poin kedua itu interval forecast, dengan mana ketika perusahaan multinasional mendapatkan estimasi poin tunggal atas suatu nilai tukar, mereka mungkin menyadari bahwa estimasi poin mereka tidak akan sepenuhnya akurat. Untuk memperhitungkan ketidakpastian ini, mereka dapat membuat interval di sekitar titik peramalan dan memiliki keyakinan besar bahwa nilai sebenarnya akan berada dalam interval tersebut. Langkah pertama dalam memperkirakan volatilitas nilai tukar adalah menentukan periode perhatian yang relevan. Nah, jika sebuah perusahaan multinasional memperkirakan nilai dolar Kanada setiap hari selama kuartal berikutnya, maka perusahaan multinasional tersebut mungkin juga mencoba memperkirakan standar deviasi pergerakan nilai tukar harian selama kuartal ini. Informasi tersebut dapat digabungkan dengan perkiraan titik dolar Kanada untuk setiap hari untuk mendapatkan interval kepercayaan di sekitar perkiraan setiap hari atau peramalan setiap hari. Nah, perkiraan interval memerlukan nilai volatilitas pergerakan nilai tukar.
Nah, nilai-nilai ini dapat diperkirakan dengan menggunakan yang pertama itu menggunakan tingkat volatilitas terkini atau volatilitas pergerakan nilai tukar historis selama periode terakhir dapat digunakan untuk meramalkan masa depan. Yang kedua, menggunakan pola historis volatilitas. Volatilitas historis dapat berubah, oleh karena itu standar deviasi pergerakan nilai tukar bulanan dalam 12 bulan terakhir belum tentu merupakan prediktor akurat untuk volatilitas bulan berikutnya. Dia di sini menggunakan deviasi standar tersirat atau metode ketiga untuk meramalkan volatilitas nilai tukar adalah dengan memperoleh standar deviasi tersirat atau ISD nilai tukar dari model penetapan harga opsi mata uang. Nah, ingatlah bahwa premi opsi beli untuk suatu mata uang bergantung pada faktor-faktor seperti hubungan antara nilai tukar spot dan harga pelaksanaan atau strike opsi, jumlah hari hingga tanggal kadaluarsa opsi, dan antisipasi volatilitas mata uang, pergerakan nilai tukar mata uang denominasi. Oke, di sini ada kesimpulan dari chapter 9. Yang pertama itu perusahaan multinasional memerlukan peramalan nilai tukar untuk membuat keputusan mengenai lindung nilai hutang dan piutang, pembiayaan dan investasi jangka pendek, penganggaran modal, dan pembiayaan jangka panjang. Yang kedua itu teknik peramalan yang paling umum dapat diklasifikasikan menjadi satu yaitu teknikal, yang kedua itu fundamental, yang ketiga berbasis pasar, dan yang keempat itu campuran. Nah, setiap teknik mempunyai keterbatasan dan kualitas peramalan yang dihasilkan bervariasi. Namun nilai tukar sangat sulit untuk diperkirakan secara akurat karena pergerakannya dapat berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Yang ketiga yaitu kinerja perkiraan dapat dievaluasi dengan membandingkan nilai mata uang aktual dengan nilai prediksi. Agar bermakna, perbandingan ini seharusnya bermakna dilakukan dalam beberapa periode. Nah, dua kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja metode peramalan adalah bias dan akurasi. Nah, saat membandingkan keakuratan peramalan untuk dua mata uang, kesalahan peramalan absolut harus dibagi dengan nilai realisasi mata uang untuk mengendalikan perbedaan nilai relatif mata uang. Dan kesimpulan terakhir yaitu perusahaan multinasional menentukan interval di sekitar titik-titik peramalan mereka untuk memperhitungkan ketidakpastian. Interval tersebut dapat diperoleh dari volatilitas nilai tukar terkini, riwayat volatilitas dalam jangka waktu tertentu, dan deviasi standar yang tersirat dari harga opsi mata uang. Itulah materi chapter 9 tentang forecasting interest rate dari saya. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.